Halo teman-teman bidan semua, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Kali ini kita akan bahas soal tentang asuhan persalinan. Buat teman-teman yang mau memperdalam ilmu tentang asuhan persalinan, tonton video ini sampai habis. Dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan di like. Yang mau request soal apa yang akan kita bahas di video selanjutnya, silahkan chat di kolom komentar ya teman-teman. Langsung aja kita bahas ke soal nomor 1. Ibu G1P0A0 usia kehamilan 38 minggu datang ke PMB mengeluh mulas teratur. Ibu mengatakan sudah mengeluarkan cairan seperti air 10 menit yang lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan dalam, diperoleh hasil pembukaan 6 cm. Air ketuban sudah pecah berwarna jernih dan tulang kepala saling tumpang tindih, tapi masih dapat dipisahkan. Penulisan pada partograf untuk hasil pemeriksaan molase pada kasus di atas adalah A0, B1, C2, D3, E4. Apa teman-teman? Jawabannya? Oke, tidak lupa ya saya ingatkan teman-teman bidan semua, setiap menjawab soal kasus pastikan dulu kata kuncinya. Jadi kita cari dulu kata kunci di soal ini. Dia udah hamil 38 minggu teman-teman. Dia mengeluh mulas, udah keluar cairan 10 menit yang lalu. Diperiksa dalam pembukaan 6 cm, air ketuban pecah, warnanya jernih, tulang kepala saling tumpang tindih tapi masih dapat dipisahkan. Pertanyaannya adalah molase. Molase itu apa teman-teman? Molase itu penyusupan kepala bayi ya teman-teman. Itu ada di dalam partograf ya. Nah, penyusupan kepala bayi itu kita klasifikasikan jadi 0, 1, 2, dan 3. Jadi tidak ada yang 4 ya teman-teman. Nah, kalau 0 ini tandanya tidak ada penyusupan di kepala bayi ya. Kalau 1 tandanya sutura bersentuhan. Kalau nomor 2 sutura tumpang tindih bisa dipisahkan. Kalau yang ketiga, sutura juga tumpang tindih tidak dapat dipisahkan. Nah, ini teman-teman yang harus teman-teman pahami. Jadi dari soal ini kata kuncinya sutura tumpang tindih tapi masih dapat dipisahkan. Berarti jawabannya adalah yang C ya teman-teman, yang 2. Jadi di penulisan di partograf di bagian suturanya di kotak-kotak kecilnya kita akan tulis angka 2. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Nyonya J usia 26 tahun hamil anak kedua, tidak pernah keguguran. Usia kehamilan 39 minggu, sedang berada pada kala 1 fase aktif di praktek mandiri bidan. Dengan keluhan sakit perut melingkar ke pinggang dan mulas sampai menjerit kesakitan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius. Pernafasan 18 kali per menit, TFU 34 cm, punggung kiri, letak kepala. Kontraksi 2 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, DJJ 148 kali per menit teratur. Pemeriksaan dalam pembukaan 8 cm, porsio tipis lunak, selaput ketuban masih utuh atau positif. Kepala berada di hot 3, ubun-ubun kiri depan. Pertanyaannya, apakah bentuk dukungan emosional yang sesuai pada kasus tersebut? A. Menciptakan suasana kekeluargaan dan rasa aman. B. Mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati dan memuji ibu. C. Membantu ibu bernafas dengan benar saat kontraksi. D. Menyeka wajah ibu dengan lembut menggunakan kain. E. Melakukan masase atau pijat pada tubuh ibu dengan lembut. Apa teman-teman? Jadi yang ditanya ini adalah bentuk dukungan emosional. Maksudnya itu bisa jadi asuhan sayang ibu. Nah, kata kuncinya apa nih di soal ini? Dia anak kedua teman-teman, hamilnya 39 minggu, berada pada kala 1 fase aktif. Lokasinya di PMB nih. Terus
tekanan darah masih normal, nadi normal, suhu normal, nafas masih normal, TFU 34, punggung kiri, kepala. Kontraksi 2 kali dalam 10 menit masihan teman-teman. DJJ-nya normal. Pembukaannya sudah di 8 cm teman-teman. Selaput ketubannya masih utuh. Berarti dia ada di persalinan masih di persalinan kala 1 ya teman-teman. Maka yang ditanya adalah dukungan di fase persalinan kala 1 itu apa? Berarti kalau di kala 1 yang dibutuhkan itu adalah dukungan emosional ya teman-teman. Dukungan emosional. Nah, dari ini, dari jawaban ABC mana yang termasuk dalam dukungan emosional? Yaitu yang menciptakan suasana kekeluargaan. Ini bukan dukungan emosional ya teman-teman. Mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati dan memuji ibu, ini bisa dalam dukungan emosional. Membantu ibu bernafas, itu bukan dukungan emosional. Menyeka wajah ibu dengan lembut, bukan dukungan emosional. Melakukan masase, bukan dukungan emosional. Ya, jadi dukungan emosional yang benar yang B. Selain itu, biasanya dukungan emosional yang diberikan pada kala 1 persalinan itu biasanya kita kasih kesempatan pada suami atau anggota keluarga untuk mendampingi ibu teman-teman. Selain dari mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati dan memuji. Terus kita kasih semangat ke pasien. Gitu. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 3. Nyonya H, usia 20 tahun, hamil 38 minggu, datang ke PMB, mengeluh mulas-mulas semakin sering. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, RR 24 kali per menit, TFU 30 cm, kepala sudah masuk 2/5. Hasil VT, pembukaan serviks 8 cm, selaput ketuban masih utuh. Pertanyaannya, di manakah perkiraan penurunan kepala janin sesuai dengan kasus di atas? A. Hot 1, B. Hot 2, C. Hot 3, D. Hot 4, E. Hot 5. Pertanyaannya, jangan lupa teman-teman ya, kita cari dulu kata kuncinya. Di sini pertanyaan perkiraan penurunan hot kepala janin. Maka kalau hot kepala janin, kata kuncinya adalah dia sudah masuk 2/5 ini teman-teman. Jadi kalau 2/5 itu ada di hot berapa? Ayo teman-teman ingat, kalau hasil palpasi Leopold 4, hasil palpasi Leopold 4 ya teman-teman, sama bidang hot. Bidang hot. Kalau dia hot 1, biasanya palpasinya 5/5 per jarinya. Kalau hot 1 ke hot 2 itu biasanya 4/5. Kalau hot 2 sampai hot 3 itu biasanya 3/5 teman-teman. Kalau hot 3 plus itu ada di 2/5. Kalau dia hotnya 3 sampai 4 itu dia ada di 1/5 teman-teman. Kalau dia ada di hot 4 maka dia ada di 0/5. Nah, ini yang teman-teman harus pahami. Nah, di sini kata kuncinya dia sudah masuk 2/5 teman-teman. Kalau 2/5 berarti ada di hot 3 plus ya teman-teman. Jadi kalau hot 3 plus berarti jawabannya yang C. Paham ya teman-teman? Sekian dulu video kita tentang asuhan persalinan. Sampai jumpa di video selanjutnya.